Bab 271 Pedang Fanatik Sword. Ji Juechen tidak mundur. Dia memegang pedang penghakiman dan mengikuti Feng Ling menuju sisa para murid gerbang surga. Sejak kapan Ji Juechen dan Jing Xian takut pada apapun? Mereka menyukai masalah. Daya saing Ji Juechen muncul ke permukaan saat ia terprovokasi. Memulai serangan sesuai dengan kepribadiannya. Jing Xian tidak mengikutinya. Dia sangat gelisah oleh Huo Yuhao sebelumnya, dan belum pulih. Selain itu, dia juga merasakan sesuatu dari tekanan spiritual yang luar biasa yang dibawa oleh Huo Yuhao. Dia butuh waktu untuk mencerna semuanya. Feng Ling dengan cepat bergegas kembali ke wilayahnya sendiri. Semua orang dari gerbang surga secara alami mendengar konfrontasinya dengan Sekte Tang. Seluruh sekte, termasuk dua pria paruh baya, segera berkumpul. Ji Juechen mengangkat pedangnya dan berjalan. Bei Bei ingin mengikutinya, tetapi dia dihentikan oleh Jing Xian. Biarkan dia mengisi perutnya. Kalau tidak, dia akan curahkan semuanya pada kita. Bei Bei segera duduk. Dia menghela nafas sedikit, dan matanya dipenuhi dengan empati untuk orang-orang dari gerbang surga. Bibir Jing Xian bergerak sedikit. Orang seperti apakah kamu? Bei Bei tersenyum dan mengungkapkan serangkaian gigi putihnya. Aku orang yang baik. Jing Xian menoleh dan mengangkat bahu. Sejak dia datang ke Tang Sekte, dia lebih sering tersenyum. Kamu siapa? Apa yang kamu inginkan? Salah satu pria paruh baya berteriak pada Ji Juechen saat dia berjalan. Ji Juechen memegang pedang penghakiman. Saat dia bergerak maju, auranya sangat berubah. Seolah-olah dia dan lingkungan sekitarnya telah berasimilasi. Namun, lingkungan tidak berasimilasi dengannya. Sebaliknya, dia berasimilasi dengan lingkungan. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat sunyi. Bahkan kicau burung yang bisa didengar sebelumnya menghilang. Dunia yang penuh warna dan cerah berubah redup dan abu-abu. Kedua pria paruh baya itu mulai serius. Ji Juechen akhirnya berhenti. Entah kau mengalahkanku atau aku akan mengalahkanmu. Saat dia berbicara, dia mengangkat Judgment Sword dan meraihnya dengan kedua tangan. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Cahaya aneh memanjang dari gagang pedang. Dua cincin kuning, dua ungu, dan dua jiwa hitam dengan cepat bangkit dari kaki Ji Juechen. Namun, cincin jiwa ini berubah abu-abu di saat berikutnya. Seluruh tubuhnya menjadi abu-abu juga. Domain pedang soliter. Lapisan abu-abu mulai mengembang dengan kecepatan yang menakutkan. Lingkungan sekitarnya berwarna abu-abu di sekelilingnya. Huo Yuhao akhirnya membuka matanya. Dia terkesan. Domain saudara Ji semakin lengkap. Mereka dari Heavenly Armor Sekte secara alami melihat konfrontasi yang sedang terjadi. Han Zanhu berdiri dan menyaksikan apa yang terjadi. Ketika dia melihat Ji Juechen berjalan menuju murid-murid gerbang surga dan melepaskan 6 cincin jiwa, ekspresinya berubah. Meskipun Ji Juechen terlihat lebih tua dari 20, dia pasti tidak lebih dari 30. Baginya menjadi kaisar jiwa pada usia itu berarti dia adalah yang terbaik di antara semua orang pada usia yang sama. Ketika Ji Juechen mengangkat Judgment Sword dan cincin jiwanya berubah abu-abu, ekspresi Han Zanhu juga berubah serius. Dia pasti memiliki kemampuan hebat mengingat hal-hal aneh yang kulihat ini. Pemuda ini luar biasa. Murid gerbang surga tidak akan membiarkan Ji Juechen menggertak mereka juga. Mereka dengan cepat menyebar. Kedua pria paruh baya juga melepaskan cincin jiwa mereka. Sama seperti Ji Juechen, mereka adalah kaisar jiwa 6 cincin. Namun, warna cincin jiwa mereka sedikit berbeda. Salah satu dari mereka memiliki 3 cincin jiwa kuning dan 3 ungu, sementara yang lain memiliki 3 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 1 hitam. Jelas, ini bukan kali pertama mereka bekerja sama. Kaisar jiwa dengan 3 cincin jiwa kuning dan 3 ungu mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia mengangkat meriam jiwa ke bahunya. Jiwa berdering di tubuhnya menyala, dan undulasi kekuatan jiwanya meningkat secara signifikan.
Dia adalah seorang insinyur jiwa ortodoks. Pria paruh-baya lainnya berdiri di tempat tanpa bergerak. Saat suara dentang terdengar, baju sirah tebal muncul di tubuhnya. Armor hitam pekat itu membawa sedikit cahaya perak. Jelas, itu dibuat menggunakan beberapa bentuk logam khusus. Baju besi ini, termasuk helm, menutupi tubuhnya dari kepala hingga kaki. Bukan hanya itu, tetapi insinyur jiwa yang dekat ini bahkan memiliki perisai di tangannya. Sekte Gerbang Surga adalah sekte rekayasa jiwa. Selain dua pria paruh-baya ini, sisanya juga melepaskan alat jiwa mereka. Feng Ling juga mengenakan baju sirah dan membawa perisai. Terlebih lagi, armornya tampak lebih kuat daripada pria paruh-baya itu. Namun, ia hanya memiliki 4 cincin jiwa. Dengan membawa perisainya, dia melindungi dirinya seperti kura-kura di cangkangnya. Sepertinya dia takut tidak ada yang tahu dia takut mati. Ledakan. Bola cahaya putih yang intens dilepaskan dari meriam jiwa pria paruh-baya itu. Penyerang selalu memiliki keuntungan. Ji Juechen muncul di depan mereka, dan cincin jiwanya adalah kombinasi terbaik yang mungkin dimiliki jiwa kaisar. Dua pria paruh-baya dari gerbang surga ini bertindak sangat hati-hati. Mereka melepaskan serangan meriam untuk menguji kemampuan Ji Juechen. Murid-murid gerbang surga yang lain tersebar di sekitar mereka. Meskipun mereka mengambil alat jiwa mereka, mereka tidak menyerang. Ji Juechen sendirian. Dia memiliki banyak rekan senegaranya yang sedang beristirahat. Ketika para murid gerbang surga melihat 6 cincinnya, mereka tercengang. Sebagian besar orang yang berinteraksi dengan mereka hanya memiliki 4 cincin. Bahkan ada yang hanya memiliki 3 cincin. Hanya memiliki alat jiwa yang mereka lakukan sudah dianggap cukup baik. Ji Juechen berdiri di tempat dan memotong pedang penghakimannya ke depan. Tindakannya sederhana dan langsung. Pedang penghakiman berubah menjadi hitam dan secara akurat mengenai shell meriam jiwa. Pria paruh-baya yang menembakkan meriam tertegun. Tidak hanya Ji Juechen tidak menghindari peluru meriam, ia bahkan memukulnya secara langsung. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah alat jiwa kelas 5. Kekuatan ledakannya luar biasa. Namun, dia tertegun pada saat berikutnya. Pedang hitam pekat dan cangkang meriam putih yang saling kontras satu sama lain. Namun, meriam itu tampak agak macet saat melakukan kontak. Tampaknya berada di ambang bertiup terpisah, tetapi ditelan oleh hitam yang datang dari pedang di detik berikutnya. Tidak ada energinya yang dilepaskan. Ji Juechen sangat percaya diri. Saat dia melangkah maju dengan kaki kirinya, dia terus menebas dengan pedangnya. Hitam sebelumnya berubah menjadi kecerahan yang menyilaukan. Pada saat itu, seluruh orangnya tampaknya telah berubah menjadi matahari perak. Kecerahan intens membutakan murid-murid gerbang surga untuk sementara waktu. Cahaya perak memendek di tengah rangan mereka. Insinyur jiwa jarak dekat yang memegang perisai sudah bergeser dari posisinya, mundur 3 meter. Ji Juechen berdiri di tempat dia diam-diam. Pedang penghakimannya telah kehilangan sinarnya sekarang. Dentang renyah bergema dari insinyur jiwa yang mundur. Setelah ini, sebuah pemandangan yang menakjubkan muncul. Garis cahaya perak dilepaskan dari perisainya. Itu berkembang seperti pola pada cangkang kura-kura. Bunyi berderak mengikuti saat perisai itu berubah menjadi tumpukan puing di tanah. Bukan hanya ini, tetapi cahaya perak yang mengembang bahkan muncul di armornya. Itu dimulai dari helmnya sampai ke tubuhnya. Seluruh baju sirahnya retak dan jatuh. Namun, yang aneh adalah dia tidak terluka sama sekali. Ada hampir 40 orang di sebidang tanah kosong ini. Namun, seluruh tambalan berubah menjadi sunyi senyap saat ini. Bahkan suara kicau burung tidak dapat didengar dalam domain ini. Kelabu tampaknya menyebar tanpa henti. Semua orang dari gerbang surga ditelan. Tatapan Ji Juechen sedingin biasanya. Namun, dia tampak jauh lebih kecewa kali ini. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berbalik. Dia menempatkan Judgment Sword di bahunya dan berjalan kembali ke Tang Sek.
Domain abu-abu mengikutinya kembali. Dia sudah sangat tampan, tetapi dalam pertarungan singkat ini, keramahannya telah mengejutkan semua orang. Dia adalah seorang fanatik pedang, dan hanya hidup untuk pertempuran dan pedang. Dia bukan algojo. Selain itu, kontrol instan itu adalah sesuatu yang dia kejar. Di matanya, murid-murid gerbang surga tidak cukup fit baginya untuk benar-benar melepaskan pedangnya. Han Zanhu heran. Hanya ada satu pemikiran di benaknya jika saya yang berdiri di depannya, apa yang akan saya lakukan terhadap pedangnya. Metode pertempuran Ji Juechen adalah salah satu dari jenis. Dia bukan seorang master jiwa, atau seorang insinyur jiwa. Namun, dia sangat kuat, terutama dalam kontrol. Jika dia bisa merobek perisai dan baju sirah lawannya, dia pasti bisa merobek tubuh lawannya juga. Namun, dia tidak membahayakan pria itu. Dia hanya mengancamnya dengan pedangnya, dan menyebabkan semua orang dari gerbang surga membeku di tempat. Feng Ling menggigil dan sesuatu yang basah bisa dirasakan di selangkangannya. Siapa yang baru saja saya sakiti? Pria paruh baya yang melepaskan serangan jarak jauh mengambil 2 langkah ke depan dan muncul di samping rekannya. Dia bertanya dengan lembut, "Senior, apakah kamu baik-baik saja?" Dia hanya melihat wajah pucat seniornya. Tubuhnya bergetar, dan dia memutar kepalanya untuk melihat rekan senegaranya. Dia berbisik, "Ayo pergi." Dia dengan cepat melepas bagian helm yang tersisa dan menunjuk ke arah murid-murid gerbang surga. Pada titik ini, semua orang dari gerbang surga pindah secara disiplin. Mereka sangat cepat, seolah-olah mereka sedang bergegas. Yang tercepat melarikan diri adalah Feng Ling. Lemaknya tampaknya dipenuhi dengan kekuatan baru sekarang. Ji Juechen sudah kembali ke sisi Huo Yuhao. Dia berbalik untuk melihat Huo Yuhao seolah dia menanyakan sesuatu padanya. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, menghilangkan kegelapan, kecerahan instan. "Anda sangat mengesankan. Kamu telah bergabung dengan pedangmu." Senyum terungkap di wajah dingin Ji Juechen. Itu adalah senyum langka. "Jika kamu bisa bergerak sama sekali, aku tidak akan bisa mengalahkanmu." Huo Yuhao terkekeh, "Itu sulit dikatakan. Saya hanya lebih kuat dari Anda dalam hal kekuatan spiritual saya. Namun, niat pedang yang terbentuk dari kombinasi kekuatan spiritual dan jiwa Anda menjadi semakin kuat saat Anda perlahan-lahan tumbuh. Jika ini terus berlanjut, Anda akan lebih kuat dari saya, setidaknya dalam aspek itu." Mata Ji Juechen menjadi cerah. Dia sepertinya mengerti sesuatu, dan mengangguk ke arah Huo Yuhao. "Biarkan aku tidur sebentar." Huo Yuhao masih berbaring di pangkuan Wang Donger. "Oke." Ji Juechen mengakui kata-katanya dan kembali ke posisi semula. Setelah orang-orang dari gerbang surga pergi, Sekte Armor Surgawi juga mulai bergerak. Sebelum mereka pergi, Han Zanhu pergi untuk berbicara dengan Bei Bei lagi. Namun, nada suaranya agak berbeda dari sebelumnya. Dia tidak berani meremehkan Sekte Tang lagi. Orang-orang dari Sekte Tang juga tidak tinggal lebih lama. Setelah Huo Yuhao bangun dari tidurnya, mereka memulai perjalanan lagi, menuju kota Radiant. Pada saat yang sama, Wang Donger berpakaian seperti seorang pria lagi untuk tindakan pencegahan keamanan. Saat Huo Yuhao berada di kursi roda, mereka bergerak lebih lambat dari sebelumnya. Sudah matahari terbenam pada saat mereka tiba di kota Radiant. Di antara mereka semua, Huo Yuhao, He Kaitu, Wang Donger, Nana, Ji Juechen, dan Jing Zian sudah pernah ke Radiant City sebelumnya. Mereka tidak terbiasa dengan tempat ini. Namun, sisa 7 monster Shrek semuanya tercengang. Radiant City adalah kota terbesar di benua. Ketika mereka melihat gedung-gedung tinggi, mereka bahkan lebih terkejut. Ekspresi mereka juga berubah lebih serius. Mereka semua berasal dari 3 kerajaan di benua itu. Sebagai ancaman terbesar di benua itu, Kekaisaran Sun Moon yang berkembang memberi tekanan besar pada kekaisaran lain. Bahkan Huo Yuhao tidak tahu seberapa kuat Kekaisaran Sun Moon.
Mereka belum melihat insinyur jiwa yang benar-benar hebat dari kekaisaran. Menurut informasi yang mereka berikan, mereka harus menyelesaikan registrasi ketika mereka mencapai kota Radiant. Meskipun pendaftaran sebelumnya telah selesai, mereka masih harus melalui putaran pendaftaran ini untuk memverifikasi kedatangan mereka. Kekaisaran kemudian akan mengatur tempat tinggal sementara mereka, serta memberi mereka jadwal turnamen. Saat mereka berkompetisi di edisi terakhir turnamen, Seven Monsters Shrek semuanya sangat tersentuh ketika mereka tiba di kota. Dibandingkan dengan jalan-jalan yang padat di Starluo City, Radiant City tampak jauh lebih teratur. Meskipun kerumunan di jalanan telah meningkat, itu tidak terasa penuh sesak. Ini adalah manfaat dari kota besar. Para prajurit berbaju besi sesekali berpatroli di jalan-jalan. Setiap regu terdiri dari 12 tentara, semuanya sangat disiplin. Meskipun Huo Yuhao telah tinggal di kota Radiant untuk beberapa waktu, dia tidak terlalu mengenal gedung-gedung di sini. Dia telah sangat diinvestasikan dalam alat jiwa setiap hari, dan tidak punya waktu untuk berjalan-jalan. Namun, ada orang lain yang akrab dengan daerah itu. Nana tumbuh di kota ini, dan cukup akrab dengan hal-hal di sekitar sini. Dia dengan mudah dapat memimpin semua orang ke area pendaftaran. Itu adalah hotel 8 lantai yang besar. Itu di pusat kota, dan disebut Hotel Mingyue. Itu sepenuhnya putih keperakan, dan bisa dilihat dari jarak yang cukup jauh. Setiap cerita cukup tinggi. Meskipun hanya ada 8 lantai, itu masih dianggap sebagai bangunan yang sangat tinggi di Radiant City. Lobi hotel memberikan nuansa metalik. Dekorasi internalnya identik dengan dekorasi eksternal, benar-benar putih keperakan. Berbagai dekorasi ramping menyerupai alat jiwa yang indah dan memberi seseorang keinginan untuk menyentuh mereka. Perasaan pertama yang diberikan hotel kepada mereka adalah sederhana, namun megah. Pada saat ini, ada banyak orang berkumpul di lobi. Ketika Huo Yuhao dan yang lainnya masuk, mereka langsung disambut oleh seorang wanita muda dengan gaun perak panjang. Salam pembuka. Apakah kalian semua di sini untuk turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit? Wanita muda itu tinggi dan ramping, dan juga sangat cantik. Gaun perak panjangnya pas di badannya, dan merentang sampai ke betisnya, terlihat cukup elegan. Dia tersenyum tipis di wajahnya dan tampak sangat ramah. Iya nih, ya. Susan Shi berjalan di depan, dan dia buru-buru mengakui kata-katanya. Wanita muda itu tersenyum kepadanya dan berkata, "Saya ingin Anda semua menunggu karena banyak tim juga baru saja tiba. Ikuti aku." Ketika dia berbicara, dia membawa semua orang ke lobi. Sebelum mereka pindah, tanpa sadar dia melirik Huo Yuhao. Ini aneh. Mereka ada di sini untuk turnamen. Mengapa mereka membawa seseorang di kursi roda? Huo Yuhao tampak sangat tenang. Dia tidak terpengaruh oleh pandangan wanita muda itu. Setelah semua yang telah dia lalui, dia lebih dewasa daripada kebanyakan orang dewasa. Namun, dia dengan mudah menarik perhatian saat dia duduk di kursi roda. Ketika mereka melanjutkan ke bar di lobi, banyak orang tampak terkejut ketika mereka melihatnya. Anggota lain dari Sekte Tang secara tidak sadar mengepung Huo Yuhao, mencoba menghalangi dia dari pusat perhatian. Bar berada di sisi timur hotel dan luasnya 1000 meter persegi. Bar diisi dengan sofa putih yang terbuat dari kulit asli. Mereka dituntun ke satu sofa, dan wanita muda itu pergi setelah menyapa mereka. Segera, seorang pelayan berpakaian putih pendek berjalan menghampiri dan menyajikan beberapa makanan ringan dan minuman. Layanan ini luar biasa. Setelah pelayan pergi, Susan Shi berkata kepada Bei Bei, "Bei kecil, tidakkah kamu menemukan ini pembuka mata?" Bentak Bei Bei, "Panggil aku yang tertua senior. Pembuka mata apa? Lihat dirimu, kamu menjadi bejat lagi." Susan Shi segera duduk tegak dan berkata, "Jangan mengutarakan omong kosong. Siapa yang tidak tahu bahwa saya orang yang paling jujur dan dapat diandalkan? Hanya ada Nanan di hatiku. Selain dia,
Aku bahkan tidak akan melihat gadis-gadis lain. Tentu saja, itu tidak termasuk Donger, Xiao Xiao, Nana, dan Sister Zian. Semua orang tersenyum ketika mereka melihat ekspresi jujurnya. Huo Yuhao juga tertawa. Ketiga senior, apakah kamu benar-benar yakin tentang dirimu? Apakah Anda yakin tentang itu? Su Sanxi merasa malu. Yuhao, jangan membuatku malu. Saya bekerja ke arah itu. Ini semua karena Nanan. Meskipun saya menarik banyak gadis dengan pesona saya di masa lalu karena saya terlalu genit, yang bisa saya lakukan sekarang adalah tampil kurang mesum. Bei Bei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Beraninya kamu menyebut dirimu mempesona di depan Brother Ji. Saudara Ji, saya bukan orang yang suka pada orang lain, tapi saya pikir Sanxi telah membuat penemuan baru dalam hal keterampilan jiwanya, melihat betapa kurang ajarnya kata-katanya. Ketika kami menetap nanti, Anda harus benar-benar berdebat dengannya untuk meningkatkan kultivasi Anda. Su Sanxi sangat marah. Bei Bei, kamu, Saudara Ji, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya mendengar dari dia kemarin bahwa Holy Light Dragon-nya telah bangkit, dan dia telah mempelajari langkah baru. Kamu seharusnya berdebat dengannya. Ekspresi Ji Juechen tidak berubah. Dia hanya mengangguk pada Bei Bei dan berkata dengan tenang, baiklah. Setelah itu, dia berbalik ke Su Sanxi dan juga mengangguk padanya sebelum berkata dengan setuju, baiklah. Baik Bei Bei dan Su Sanxi tercengang. Bei Bei berkata dengan tak berdaya, menyakiti orang lain tanpa membantu dirimu sendiri. Apakah ada gunanya? Su Sanxi tertawa dingin, bagaimana menurutmu? Kaulah yang memulai segalanya. Heika itu memperhatikan mereka berdua dari satu sisi, dan merasa geli. Tapi dia tidak bersuara. Para wanita di belakangnya juga tersenyum. Ketika Bei Bei dan Su Sanxi bersama, mereka selalu saling mengejek kurang dari 3 kalimat setelah percakapan mereka dimulai. Huo Yuhao menutup matanya saat dia mendengar pertengkaran seniornya. Sepertinya dia akan tidur lagi. Namun, Bei Bei dan Su Sanxi menjadi tenang ketika mereka melihatnya menutup matanya. Mereka tahu itu mewakili sesuatu. Memang, adegan aneh disajikan dalam pikiran semua orang pada saat ini. Gambar yang muncul di benak mereka berasal dari sudut pandang tinggi sambil memandang ke lobi hotel. Semua orang bisa dilihat. Mereka disajikan dalam warna kali ini, tetapi warna-warna itu hanya terbatas pada hitam, ungu, kuning dan putih. Jumlah orang juga secara bertahap berkurang. Pikiran Huo Yuhao terdengar di benak semua orang, saya sudah mengecualikan mereka tanpa undulasi kekuatan jiwa. Hitam mewakili budidaya setidaknya 7 cincin, ungu mewakili 4 atau 5 cincin, kuning mewakili 3 cincin dan putih mewakili 2 cincin dan di bawah. Dari kelihatannya, ada 34 orang berbaju hitam, 216 orang berbaju ungu, 78 orang berbaju kuning, dan kurang dari 50 orang berbaju putih. Semua orang terkejut ketika mereka mempelajari segalanya dengan bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao. Dengan Huo Yuhao di sekitar, mereka tidak perlu menggunakan mata mereka untuk melihat. Mereka bisa merasakan semua informasi. Ada banyak tim yang bersaing di turnamen ini, dan orang-orang ini tidak semuanya. Namun, ada lebih dari 30 sage jiwa di antara mereka yang mendaftar sekarang. Tidak diragukan lagi, mereka adalah guru dan pemimpin tim yang ada di sini untuk bersaing di turnamen. Itu juga membuktikan bahwa banyak sekte dan akademi memperlakukan turnamen ini dengan sangat serius. Penting untuk mengetahui bahwa sage jiwa adalah masalah besar di mana-mana di benua ini. Untuk turnamen ini, setidaknya 1/5 dari semua master jiwa yang luar biasa di benua itu akan dikumpulkan di kota Radiant. Setelah mengamati secara singkat semua orang di lobi, deteksi spiritual Huo Yuhao mulai mengubah perspektif. Itu dipindahkan ke atas, dan dengan cepat melihat melalui struktur utama hotel. Hotel Mingyue dibuat menggunakan campuran baja dan beton bertulang.
Beberapa area yang lebih penting dibangun menggunakan baja berkekuatan ekstra tinggi. Ada kamar-kamar dengan berbagai ukuran. Semakin tinggi mereka pergi, semakin besar kamar itu. Huo Yuhao memperkirakan ada hampir 2.000 kamar di hotel ini, yang mencakup lebih dari 15 hektar. Ada hampir 200 kamar di setiap lantai, dan lebih dari 10 koridor. Itu hanya sebuah hotel besar yang dapat menampung jumlah orang yang menghadiri turnamen berskala besar. Semua anggota tim yang bersaing tinggal di hotel ini. Meskipun tampak sedikit penuh sesak, hotel ini dapat menampung semua orang selama 2 orang berbagi satu kamar. Jika ada kerajaan lain, setidaknya 3 hingga 5 hotel akan dibutuhkan. Fakta ini saja menunjukkan betapa besar dan kuatnya kekaisaran bulan matahari. Setelah 10 menit, Huo Yuhao membuka kembali matanya. Dalam 10 menit ini, dia telah menggunakan deteksi spiritualnya untuk menunjukkan kepada rekan setimnya jajaran master jiwa yang mendaftar di lobi, struktur hotel, dan kondisi kamar. Deteksi spiritualnya berhasil mencapai radius 500 meter, dengan dia sebagai pusatnya. Oh, wajah yang familiar. Huo Yuhao tampak sedikit terkejut. Semua orang memandang saat mereka dibimbing oleh deteksi spiritual Huo Yuhao. Ada kelompok yang mendekati mereka, dan mereka semua mengenali pemimpin mereka. Dia adalah putri bintang Luo Empire, Yang Mulia Su Jiujiu, yang telah memberi mereka banyak masalah di turnamen terakhir. Mereka tidak mengenali yang lain di belakangnya. Lagi pula, mereka yang telah berkompetisi di turnamen terakhir adalah lebih dari 20 sekarang, dan harus diganti untuk turnamen ini. Kunjungan pribadi Su Jiujiu cukup mengejutkan. Namun, sekelompok pemuda yang mengikutinya juga jelas merupakan lawan teratas. Mereka dipilih oleh Akademi Nasional Star Luo, dan dengan demikian mereka secara alami adalah yang terbaik dari yang terbaik. Akademi Nasional Star Luo telah menjadi salah satu dari 4 akademi teratas di turnamen terakhir. Su Jiujiu tercengang sekarang. Dia hanya melihat satu orang Huo Yuhao. Ya, dia hanya berjalan karena dia melihatnya. Dia tidak berharap dia dalam kondisi seperti itu. Huo Yuhao. Su Jiujiu berjalan di depan semua orang. Mereka semua berdiri untuk menyambutnya, kecuali Huo Yuhao. Huo Yuhao tersenyum saat menghadapi Su Jiujiu. Dia berkata, "Yang mulia, sudah lama sekali." Su Jiujiu terkejut, "Saya ingin tahu ketika saya melihat kursi roda. Saya bertanya-tanya tim mana yang membawa orang cacat. Setelah itu, saya sadar itu adalah Anda. Apa yang terjadi denganmu?" Su Jiujiu sangat menghormati Huo Yuhao. Di turnamen terakhir, Huo Yuhao telah memimpin Akademi Shrek sampai akhir meskipun budidayanya lemah. Dalam duel terakhir, ia telah mengalahkan pasangan terkuat dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy, saudara kandung Hong Chen, dan memenangkan kejuaraan. Pada saat itu, Kaisar Kekaisaran Bintang Luo sangat memuji Huo Yuhao. Setelah turnamen berakhir, dia bahkan mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang Huo Yuhao. Dia bahkan tahu bahwa Huo Yuhao memasuki Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy sebagai siswa pertukaran. Keluarga Kekaisaran Star Luo Empire juga memantau Huo Yuhao dengan cermat karena ia berkembang dengan cepat. Ketika mereka menyadari Huo Yuhao telah memasuki paviliun Dewa Laut, mereka menaruh perhatian lebih padanya daripada sebelumnya. Kaisar Kekaisaran Luo Bintang, Su Jiayin, pernah memberitahu Su Jiujiu bahwa Huo Yuhao adalah masa depan Akademi Shrek. Namun, dia duduk di kursi roda sekarang. Apakah dia benar-benar talenta satu-satunya yang memiliki jiwa bela diri kembar, jiwa bela diri tertinggi, kemampuan bertarung yang hebat, dan potensi yang nyaris tak terbatas? Investigasi Su Jiujiu mengungkapkan bahwa Huo Yuhao berasal dari Star Luo Empire. Meskipun latar belakangnya tidak jelas, itu adalah fakta bahwa dia berasal dari Kekaisaran Bintang Luo. Sementara Shrek Academy sangat besar, itu hanya sebuah akademi. Bahkan jika Huo Yuhao mengambil peran yang sangat penting di akademi di masa depan,
dia tidak akan berada di akademi selamanya dan harus keluar sesekali. Itu akan menjadi peluang kekaisaran bintang Luo. Su Jiayin secara pribadi menginstruksikan padanya bahwa Huo Yuhao harus ditarik ke kekaisaran begitu dia memberanikan diri keluar dari akademi. Jika dia bisa melayani kekaisaran, dia akan menjadi pilar kekaisaran di masa depan. Masing-masing dari mereka tahu bahwa Huo Yuhao bisa menjadi Douluo transenden di masa depan dengan potensinya. Lebih jauh lagi, dia bahkan bisa mencapai level Douluo tertinggi. Apa yang diwakili oleh Douluo tertinggi? Keberadaan yang strategis. Akademi Shrek hanya menjadi sebuah eksistensi yang tidak berani diperintah oleh kerajaan karena Penatua Mu. Jika Douluo berjudul bisa melenyapkan kota, Douluo utama dapat mengubah hasil perang. Meskipun ada aturan yang tidak diucapkan bahwa seorang guru jiwa dari tingkat tertentu tidak bisa menyerang orang biasa, ancaman yang dibawa oleh seorang guru jiwa yang kuat kepada musuh-musuhnya sudah cukup menakutkan. Selama beberapa tahun terakhir, militer Kekaisaran Sun Moon telah sangat aktif. Star Luo dan Heavenly Soul Empires berada di bawah tekanan besar. Ini terutama berlaku untuk Kekaisaran Luo Star, kekaisaran terkuat kedua di benua itu. Jika mereka bisa menarik Huo Yuhao, dan bahkan Akademi Shrek, ke pihak mereka, Kekaisaran Luo Bintang akan menjadi cukup kuat untuk menantang Kekaisaran Matahari Bulan. Setelah turnamen terakhir berakhir, mengapa tulang kiri Ice Empress Scorpion berakhir di tangan Huo Yuhao seolah-olah itu adalah hadiah? Itu adalah umpan oleh Kaisar Kekaisaran Bintang Luo. Hanya saja mereka tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi setelah itu. Hari ini, Su Jiujiu terkejut mengetahui bahwa Huo Yuhao duduk di kursi roda. Wajahnya pucat, yang mengungkapkan bahwa ia menderita semacam penyakit. Karena dia telah memantau Huo Yuhao, dia jelas tentang betapa pentingnya dia untuk Akademi Shrek. Dia berakhir dalam kondisi seperti itu meskipun dia dilindungi oleh titel Douluo dari Akademi Shrek. Apa yang sebenarnya terjadi? Su Jiujiu cukup tajam. Dia bisa mengatakan bahwa memang ada masalah dengan kaki Huo Yuhao. Selanjutnya, lengan kirinya juga tampak sangat kaku. Mereka terkulai dan tidak sejalan dengan tubuhnya. Dia sepertinya tidak berakting. Terima kasih atas perhatian Anda, Yang Mulia. Saya hanya mengalami beberapa masalah. Huo Yuhao menjawabnya dengan tenang. Huo Yuhao terkesan dengan bagaimana Kaisar mencoba menariknya ke sisinya. Dia juga memiliki kesan mendalam tentang Su Jiujiu. Sangat disayangkan bahwa Su Jiayin dan Su Jiujiu tidak tahu bahwa Huo Yuhao memiliki hubungan dekat dengan Duke Harimau Putih. Justru karena Duke Harimau Putih Huo Yuhao punya rencana sendiri. Dia tidak bisa ditarik ke samping mereka. Tidak mungkin masalah kecil karena dia di kursi roda. Su Jiujiu mengerutkan alisnya, tapi dia tidak bisa menunjukkan ini. Dia ragu-ragu sejenak. Dia menyapa seluruh anggota timnya dengan sopan sebelum bertanya kepada Huo Yuhao, karena kamu sudah dalam kondisi ini, apakah kamu masih bisa bersaing? Selanjutnya, Anda semua adalah juara bertahan. Mengapa kalian semua menunggu untuk mendaftar? Menurut aturan, 8 besar dari turnamen sebelumnya memiliki prioritas registrasi. Kami baru saja menyelesaikan pendaftaran kami. Huo Yuhao menjawab, kami tidak mewakili Akademi Shrek kali ini. Saat dia mengatakan ini, ekspresi Su Jiujiu berubah lagi dengan takjub. Mereka tidak mewakili Akademi Shrek. Dia memindai semua orang, dan melihat barisan lengkap dari turnamen terakhir. Tak satu pun dari mereka yang hilang. Mengapa mereka tidak mewakili Akademi Shrek? Sebagai putri dan pemimpin Departemen Intelijen, Su Jiujiu mulai memikirkan hal-hal lain. Ketika dia memperhitungkan kondisi tubuh Huo Yuhao, dia langsung percaya bahwa Akademi Shrek dalam masalah besar. Bei Bei dapat mengatakan bahwa dia terlalu banyak berpikir dari ekspresinya. Dia buru-buru berkata, Yang Mulia, Anda terlalu banyak berpikir. Kami tidak mewakili Akademi karena aturan baru. Namun, kami masih menjadi bagian dari Akademi. Akademi mengirim tim lain.
Su Jiujiu tertegun sejenak. Ekspresinya kemudian dipulihkan, dan dia berkata dengan kaget, jika kalian semua tidak mewakili akademi, maka... Bei Bei tersenyum dan menjawab, kami mewakili Sekte Tang. Tang Sekte. Su Jiujiu tidak memiliki ingatan yang mendalam tentang sekte kuno yang telah menghilang selama bertahun-tahun. Namun, Sekte Tang pernah terkenal di benua itu. Itu sebabnya dia dengan cepat bereaksi. Kamu semua telah bergabung dengan Sekte Tang? Tanya Su Jiujiu.